Saya mencipta bulu buduknya orang aja nggak bisa, apalagi menciptakan rambutnya, apalagi menciptakan jasad dan nyawanya. Nah setelah itu Mas ya, lalu saya ambil batu itu, saya angkat, lalu saya bakar tulisan itu. Orang itu sembuh. Ya nggak jadi mati. Oh, berarti santetnya aslinya sudah sampai ya? Sudah sampai, tapi karena saya itu berpikir apa untungnya saya, itu salah jalan. Nah setelah itu Mas, saya datang ke orang yang sakit itu. Iya. Kamu kurus begini? Iya Kak, saya sakit. Memang kenapa? Nggak tahu. Sudah berobat ke dokter? Udah. Apa katanya? Nggak ada penyakitnya. Duh, kalau nggak ada penyakitnya kok sakit ya gitu. Nah setelah itu Mas, lewat itu saya kasih saran. Apakah kamu pernah mendolimi orang lain, atau dari hal rezeki, atau dari hal-hal yang lain? Iya. Cobalah jujur. Kalau tidak kamu nggak lama loh umurnya. Saya kasih saran gitu. Akhirnya ngaku. Nah lewat itulah hampir terjerumus. Tapi akhirnya dia terus tobat menjadi orang baik. Nah setelah orang itu tobat ya, iya. Ternyata orang itu kena sihir dan bukan saya nyihir Mas. Karena saya lewat di rumahnya itu ada tanda-tanda di rumahnya. Masnya sudah tahu nggak antara rumah yang ditumbalin orang dan yang tidak? Nah itu gimana itu? Begini Mas, biasanya orang itu kalau rumahnya dikasih tumbal orang, iya, ya, emasnya itu misalkan kerja, emasnya rezekinya itu ada banyak tapi tidak bermanfaat. Beli apa nggak berkah lah ya? Nggak berkah, gambarannya seperti itu. Emasnya coba kelilingin rumah, cari di setiap sudut ya. Karena bentuknya rumah kalau kena tumbal seperti itu bukan bentuk tulisan, bukan, tidak seperti tulisan, kayak cicak ya, cicak memang cicak tapi yang sudah busuk, yang sudah kering bahkan. Itu termasuk sihir. Ya, karena berarti bukan untuk si sasaran orangnya saja, ditaruh di rumahnya juga bisa. Itu tujuannya untuk menyengsarakan orang itu, baik dari umurnya, kesehatannya, rezekinya. Itu yang paling bahaya. Itu dampaknya berarti sekeluarga yang ada di dalamnya. Kadang-kadang kan anak tiba-tiba sakit-sakitan nggak kunjung sembuh, ya kan? Coba kelilingi setiap sudut, carilah di atas. Biasanya di situ tempatnya, bukan di bawah. Ya. Oke, baik, ini untuk mungkin terakhir ya. Ya. Untuk pesan-pesannya untuk semuanya agar kita bisa terhindar dari sihir. Sebagai pengalaman saya Mas ya. Iya, seperti itu. Saya kan gini Mas, saya ceritakan dulu ya. Apa yang harus kita lakukan lah ya, agar kita terhindar dari karena saya sebelum menulis ayat-ayat suci Al-Quran untuk menyalahi orang itu Mas ya, saya coba lagi pada orang yang beriman, itu tidak mempan. Oh gitu. Ya, jadi pesan saya agar terhindar dari ilmu sihir apapun jenisnya, atau dari santet apapun jenisnya, ya toh. Yang pertama, orang itu sering-seringlah kalau kita misalkan sholat 5 waktu itu kewajiban, dan kita itu belum tentu memenuhi kelima-limanya itu. Ya Mas ya, namanya manusiawi, ya kan? Jadi paling tidak orang itu Mas ya, biasakanlah kalau mau tidur baca bismillah, baca kulhu, atau syukur-syukur ayat kursi. Ya, karena sepengalaman saya Mas, ketika orang mau tidur membaca ayat kursi, jasad itu dikelilingi oleh malaikat Mas. Lalu ruhnya itu Allah yang menggenggamnya. Gitu. Jadi sering-seringlah seperti itu. Jadi kalau mau tidur membaca ayat kursi. Kalau mau keluar rumah baca sholawat Nabi, bukan ayat kursi. Kalau Masnya mau keluar rumah, mau naik motor baca ayat kursi, bisa meledak tuh bannya itu. Salah itu. Itu pesan saya. Dan sering-seringlah silaturahmi kepada siapapun, baik orang itu bodoh dalam agamanya, karena silaturahmi itu anjuran Rasulullah SAW. Berarti itu ya salah satunya untuk menghindari. Ya, untuk menghindari. Dan yang pertama Mas, yang paling ampuh dan tanpa dibaca Mas, ketika emasnya ada orang benci sama emasnya, emasnya harus berprasangka enggak, orang itu enggak benci sama saya. Berarti prasangka baik juga bisa melumpuhkan
santet ilmu itu ya. oh Karena ilmu sihir apapun jenisnya, ilmu santet apapun jenisnya itu tidak mempan kepada orang yang sabar. Karena sabar itu tidak ada batasnya. sabar dan punya prasangka baik Yang terhadap baik siapapun. ya. Jadi itu semua bisa menangkal hal-hal yang apa ya, yang tidak diinginkan oleh kita. Karena kalau saya kali ini Mas membakar, karena ini kelakuan dukun kan biasanya. Ya. Ya, ini sudah kebiasaan saya Mas. Bukannya saya niat untuk mau nyihir orang, tidak. Karena saya gini Mas, membuat lampu seperti ini, saya ingat masa lalu saya Mas. Nah, kalau saya mengingat masa lalu saya, karena dulu itu kan belum ada listrik. Ya gini Mas. Jadi kebiasaan saya, jadi Masnya jangan salah prasangka gitu. Cuman pesan saya itu tadi ya. Iya, Mas. Enggak, Berarti motivasi untuk belajar santet tadi gara-gara sakit hati tadi. sakit ya? hati. Sebelumnya nggak pernah seperti Nggak itu? pernah Mas. Jadi orang itu daripada sakit hati Iya. lebih baik sakit gigi. Oh iya. Karena sakit hati itu Mas ya, orang serumah, orang rumah sendiri, dalam rumah sendiri, saudara kita, orang tua kita itu bisa menjadi musuh. Oh iya. Itu karena dari hati ya. Jadi lebih baik sakit gigi. Tapi saya nggak pernah sakit gigi Mas, karena gigi saya sudah gak ada semua. Mudah-mudahan Masnya cepat sakit gigi biar Masnya Iya. tahu rasanya sakit gigi ya. Iya. Ya, berarti hati lebih suci, lebih Lebih baik suci, itu lebih mulia, akan menangkal semuanya. menangkal dari hal semuanya Mas. jelek, Tapi bisa mendatangkan pahala, bisa mendatangkan rezeki. Karena apa? Kemuliaan hati ya. Iya. Hati itu penting ya Mas ya. Iya, atur nuwun. Ya udah Mas, saya biasa kalau malam itu bersikir pakai lampu ini. Jadi Ya, ya. jadi maaf saya nggak ngusir Masnya, ini waktunya sudah cukup larut malam. Ya sampun, Mbah. Ya wis Mas.